Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu pada materi senyawa hidrokarbon. Itu untuk materi kimia kelas 11 semester 1 ya. Langsung saja perhatikan peta konsep berikut. Jadi senyawa hidrokarbon itu disusun oleh karbon dan hidrogen. Makanya disebut dengan senyawa hidrokarbon, karena penyusun senyawa hidrokarbon itu cuma dua, yaitu hidrogen dan karbon. Nah, kemudian senyawa hidrokarbon itu ada lagi pengelompokannya, karena nanti sangat-sangat banyak sekali senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, jadi dikelompokkan, para ahli itu mengelompokkan pertama berdasarkan rantai atom, yang kedua itu berdasarkan jenis ikatan. Nah, untuk pengelompokan berdasarkan rantai atom itu nanti terbagi atas 3 lagi, terbagi lagi dia. Yang pertama ada namanya alifatik, yang kedua alisiklik, dan yang ketiga namanya aromatik. Nah, kemudian dari alifatik ini nanti ada namanya alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian dari jenis ikatan itu dibedakan antara hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Kalau jenuh itu meliputi alkana, tak jenuh itu meliputi alkena dan alkuna. Jadi semua ini nanti akan kita bahas pada materi ini. Oke. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang paling sederhana. Kenapa begitu? Karena hanya tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Ini atom hidrogen dan ini atom karbon. Ini contohnya adalah CH4 ya, CH4, CH4, CH4. Ini adalah metana. Banyak sekali senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita itu sangat-sangat berinteraksi dengan senyawa hidrokarbon. Contohnya apa? Contohnya pertama adalah gas alam. Ini gas, ini metana ya, metana, gas metana. Itu salah satu hidrokarbon. Kemudian ada bensin, ini juga senyawa hidrokarbon. Pertalite juga sama ya, pertamax juga sama. Kemudian lilin juga salah satu contoh senyawa hidrokarbon, dan banyak lagi contoh-contohnya. Nah, sampai saat ini telah dikenal lebih dari 2 juta senyawa hidrokarbon. Jadi sangat banyak. Untuk mempermudah mempelajari senyawa hidrokarbon yang begitu banyak, para ahli menggolongkan hidrokarbon berdasarkan susunan atom-atom karbon dalam molekulnya. Jadi tadi ada di peta konsep ada pembagian senyawa hidrokarbon. Ya, yang pertama adalah senyawa hidrokarbon alifatik. Apa itu senyawa hidrokarbon alifatik? Alifatik adalah senyawa karbon yang rantai C-nya terbuka dan rantai C itu memungkinkan bercabang. Jadi nanti senyawa alifatik itu C-nya itu terbuka dan mungkin bercabang. Bagaimana contohnya nanti ya? Berdasarkan jumlah ikatannya, senyawa hidrokarbon alifatik terbagi menjadi 2, yaitu senyawa jenuh dan senyawa tak jenuh. Apa itu senyawa jenuh? Senyawa jenuh adalah senyawa alifatik yang rantai C-nya hanya berisi ikatan tunggal saja. Golongan ini dinamakan alkana. Jadi senyawa alifatik jenuh itu ikatan tunggal. Bagaimana contohnya? Nanti setelah ini ada contohnya. Dan disebut juga senyawa alkana. Kemudian alifatik tak jenuh adalah senyawa alifatik yang rantai C-nya
terdapat ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, jadi bedanya tadi kalau alipatik jenuh itu ikatannya rangkap tunggal saja, disebut alkana. Sedangkan yang tak jenuh itu ada rangkap 2 atau rangkap 3. Kalau rangkap 2 itu disebut alkena dan rangkap 3 disebut alkuna. Ini alkuna ya. Oke, nah ini contohnya. Senyawa adipatik jenuh. Apa tadi? Yang tidak berangkap atau lurus saja. Nah, contohnya. Ini adalah senyawa alipatik jenuh. Ikatan kovalen tunggal. Nah, jadi dia ini tidak ada rangkapnya ya, lurus satu aja lurusnya, garis lurus. Sedangkan senyawa alipatik tak jenuh itu ada namanya ikatan rangkap 2. Nah, ini rangkap 2 nih, ini rangkap 2-nya di sini ya. Yang tanda sama dengan ini maksudnya rangkap 2. Dan yang satunya lagi ikatan rangkap 3. Nah, ini kelihatan nggak gambarnya. Nah, ini rangkap 3-nya di sini. Garis. Nah, untuk tanpa rangkap ini disebut alkana. Rangkap 2 itu disebut alkena. Dan ini rangkap 3 disebut alkuna. Jadi ingat ya, alkana, alkena, alkuna. Itu akan kita pelajari nanti satu-satu. Kemudian ada namanya senyawa hidrokarbon siklik. Yang pertama tadi alipatik, yang kedua adalah siklik. Senyawa hidrokarbon siklik adalah senyawa hidrokarbon yang rantai C-nya melingkar dan lingkaran itu mungkin mengikat rantai samping. Nah, di sini terbagi menjadi alisiklik dan aromatik. Jadi yang siklik ini terbagi lagi, ada alisiklik dan ada namanya aromatik. Apa itu contohnya? Perhatikan di sini. Nah, senyawa alisiklik yaitu senyawa karbon alifatik yang membentuk rantai tertutup. Ini contohnya. Jadi alisiklik itu sebenarnya alifatik juga, cuma dia tertutup. Nah, nih. Artinya di sini tertutup ya, ini ke sini nyatu dia nih, tertutup. Sama nih, ini juga nyatu. Dia nyatu. Ini juga nyatu. Kalau yang tadi itu kan cuma lurus aja, itu namanya alifatik. Kalau alisiklik itu dia tertutup. Kemudian ada namanya aromatik. Nah, apa bedanya dengan alisiklik? Contohnya, aromatik yaitu senyawa karbon yang terdiri dari 6 atom karbon yang membentuk rantai benzena. Nah, ini benzena ya namanya ya, kalau rantai yang seperti G6 ini benzena. Rantai karbon siklik dengan sistem konjugasi memiliki ikatan kovalen tunggal dan rangkap secara bergantian. Nah, jadi sebenarnya perbedaan dasar antara aromatik dengan alisiklik, perbedaannya pada ini, dengan sistem konjugasi. Kalau ini kan perhatikan, kalau alisiklik dia nih lurus, satu aja ya, satu aja. Sedangkan di aromatik dia ini bergantian. Ini tunggal, rangkap, tunggal lagi, rangkap lagi, tunggal lagi, rangkap lagi, seperti itu. Kalau di alisiklik dia tidak ada rangkapnya ya, harus satu. Nah, kenapa ada menuliskan seperti ini? Jadi begini, elektron itu kan berpindah sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi agar mempermudah dia penulisannya, C-nya ini hilang, di sini hilang. Ini mempermudah penulisan. Jadi ini C, ada C, dia hilang di sini. Tetap segi 6 ya. 1 2 3 4 5 6 sama C-nya juga 6 2 3 4 5. Cuma di sini C-nya hilang agar mempermudah penulisan. Ini menandakan rantai rangkapnya dikasih garis ya. Ini garis, ini garis. Jadi ini garis berselang-seling ya. Ini garis, ada nih kosong, nih garis kosong. Ini menandakan
ikatan kovalen tunggal dan merangkap secara bergantian. Kemudian ada penulisannya melingkar. Nah, melingkar ini karena elektron itu bergerak sangat cepat. Anggapannya kita itu melihat roda sepeda atau roda motor, kelihatan kan ininya apa namanya, pelang-pelangnya itu. Nah, kalau dia berputar sangat cepat itu seakan-akan hilang kan, jadi lingkaran aja. Nah, jadi seperti ini juga contohnya. Ini sama aja sebenarnya, ini dengan ini sama. Seperti itu ya. Nah, sekarang kekhasan atom karbon. Atom karbon mempunyai nomor atom 6. Jadi kenapa atom karbon itu mempunyai khas sama seperti manusia atau sesuatu, kalau dia itu mempunyai sesuatu yang unik itu mempunyai ciri khas sendiri. Jadi sama dengan unsur karbon itu dia dalam sistem periodik itu terletak pada golongan 4A dan periode 2. Nah, jadi karena golongan letak periodik golongan 4A dan periode 2 ini menyebabkan atom karbon itu mempunyai kekhasan tertentu. Apa saja keistimewaannya? Yang pertama ialah atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, masih ingat apa itu elektron valensi? Kita contohkan. Nah, gini. Elektron valensi itu adalah elektron ini terluar. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya. C6 itu sama dengan 2 dan ujungnya 4. Kalau di sini misalkan 8 berarti 2 dan 6. Ingat ya pembuatan konfigurasi elektron. Jadi elektron valensi itu elektron yang terluar, berarti ini dia 4. Nah, jadi elektron valensi itu yang 4 ini yang berikatan dia. Berikatan untuk mencapai kestabilan. Ada patokannya, apa itu? Yaitu aturan oktet. Oktet itu artinya elektron terluar ini harus 8 atau duplet. Duplet itu 2, contohnya helium ya, itu 2. Nah, kalau 4, kalau mau 8 maka dia harus mengikat 4. Jadi C-nya itu, ini elektron valensinya 4, berarti 1, 2, 3, 4. Jika berikatan maka membentuk garis seperti ini. Kemudian yang selanjutnya atom unsur karbon relatif kecil. Kenapa dia kecil? Ditinjau dari konfigurasi elektronnya dapat diketahui bahwa atom karbon terletak pada periode 2, yang berarti atom ini mempunyai 2 kulit atom sehingga jari atomnya relatif kecil. Nah, jadi tadi kan 2 dan 4, artinya kulitnya itu cuma 2. Bayangkan kalau kita ada roda lagi. Jika roda itu satu roda, kulit yang terluar otomatis dia itu lebih besar dari roda pertama gitu kan. Kemudian lagi roda yang ketiga pasti lebih besar dan seterusnya. Jadi semakin banyak kulitnya itu rodanya maka semakin besar. Kalau atom karbon itu kenapa relatif kecil? Karena kulitnya cuma 2. Nah, perhatikan di sini di tabel ini cuma kecil banget ini. Dalam sistem periodik unsur ini semakin ke bawah ini semakin besar itu ya. Jadi seperti itu. Terus atom karbon dapat membentuk rantai karbon ya, contohnya tadi karbon, keadaan atom karbon yang demikian menyebabkan atom karbon dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang dengan ikatan kovalen, baik itu kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Selain itu dapat membentuk rantai siklik. Nah, ini ikatan kovalen itu pemakaian bersama ya. Nah, ini contoh ikatan kovalen. Jadi dia itu panjang, nanti rantainya bisa membentuk ikatan panjang. Nah, yang keempat adalah atom karbon memiliki perbedaan kedudukan dalam suatu rantai karbon.
Maksudnya apa? Misalkan, jadi nanti karbon itu terdiri atas 4. Nah, jadi nanti ada lagi atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C quaterner. Apa yang dimaksud dengan atom C primer adalah atom C yang mengikat langsung satu atom C yang lain. Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat langsung dua atom C yang lain. Atom C tersier adalah atom C yang mengikat langsung 3 atom C yang lain. Dan atom C sekunder adalah atom C yang mengikat langsung 4 atom C yang lain. Apa maksud dari ini? Ada yang tahu? Bingung ya? Nah, untuk materi ini kita rehat dulu ya. Berarti materi ini akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.